Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa di dalam kasih sayang Tuhan. Kita akan belajar kembali bagaimana kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai para pengikut Kristus, kita harus juga mengikuti kebenaran. Karena kebenaran itu adalah masalah firman Allah. Bicara tentang Yesus adalah bicara tentang firman. Bicara tentang firman adalah bicara tentang kebenaran. Alkitab katakan dalam kitab Yohanes, kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kebenaran yaitu firman Allah akan membukakan ketidaktahuan kita. Sebab firman Allah mengatakan bahwa nubuat-nubuat dalam Alkitab itu dihasilkan oleh Roh Kudus. Maka orang-orang berbicara haruslah melalui pimpinan Roh Kudus, maka akan mendapatkan kebenaran yang sebagaimana firman Allah katakan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang masalah baptisan. Baptisan artinya adalah baptiso, adalah gambaran bagaimana kapal yang karam, kapal yang tenggelam ke dasar laut. Itu sebabnya kenapa Alkitab mengajarkan adalah baptisan itu harus diselam. Baptisan itu harus diselam karena memang itu Alkitabiah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun lebih dalamnya lagi kita akan mempelajari sebagaimana firman Allah katakan supaya kita mengerti maknanya. Jangan gagal paham. Jangan gagal paham oleh karena apa? Karena banyak orang, tidak sedikit orang maksud saya, mereka setelah melewati tahapan baptisan, sakramen baptisan, namun kehidupannya masih seperti manusia yang lama. Sehingga dosa-dosa, kecemaran dalam hidup mereka tidak pernah berubah. Tidak berubah, alias mereka tidak ada perubahan yang sebagaimana firman Allah katakan. Nah, itu sebabnya kita akan belajar pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai baptisan yang sebagaimana firman Tuhan katakan. Saya akan kutip dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia mengingatkan, dia mengajarkan bahwa kita yang telah dibaptis di dalam Kristus dibaptis juga seperti dalam kematiannya. Dalam kematiannya dikuburkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 bahwa Kristus telah meninggalkan teladan untuk kita mengikuti jejaknya, mengikuti contoh kehidupan Dia. Nah, selaku sebagai manusia, di dalam manusia insaninya, dia melewati tahapan baptisan oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan dilakukan juga di Sungai Yordan, dan di mana dia dikatakan diselam, dibaptis diselam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami makna daripada baptisan lebih dalam lagi. Kembali kepada firman Allah dikatakan bahwa tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Telah dibaptis dalam kematiannya, dikuburkan, dikatakan. Dikuburkan, alias bahwa dirinya seolah-olah menggambarkan secara nilai rohani bahwa dia adalah sudah mati, sudah dikuburkan, sudah disalibkan, ataupun sudah dikatakan tidak ada lagi daripada manusia insaninya dalam nilai rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus secara manusiawi dia juga menjalani daripada baptisan ini supaya dia meninggalkan teladan. Meninggalkan teladan bagi kita sekalian sebagai para pengikutnya pada zaman
dewasa sekarang ini mengikuti jejaknya supaya kita juga memahami makna baptisan sesungguhnya sebagaimana yang Yesus jalani. Kembali kepada firman Allah. Bagaimana Yesus dikuburkan? Artinya dia mati. Manusia insaninya mati. Dia tidak ada lagi keinginan kehidupan untuk mengedepankan daripada keinginan pribadinya. Selalu dia mengatakan bahwa kehendak Bapa yang jadi. Bukan karena aku, tapi karena berkenan, karena Bapa yang melakukannya. Artinya Yesus memberi contoh teladan bagi kita dalam nilai manusia insani. Nah, kita sebagai manusia insani memahami pada perkara hal ini. Betapa kita ini adalah manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Manusia yang seharusnya binasa. Tidak ada lagi kita mengerti bagaimana daripada tindakan-tindakan yang benar, yang baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Artinya manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak tahu lagi untuk berbuat sebagaimana yang berkenan di mata Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kuburkan. Baptisan menggambarkan kuburkan, matikan. Atau dalam Alkitab katakan salibkan. Salibkan daripada diri kita manusia yang tercemar, yang adalah manusia yang sudah terkutuk, yang harusnya binasa. Kita yang selalu berbuat yang tidak baik, yang berbuat dosa, selalu menjelek-jelekan orang barangkali, mungkin juga menipu, kata-katanya berbohong, caci maki, dan selalu hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Dan Alkitab ini mengajarkan kepada kita, kuburkan itu, matikan, atau salibkan. Salibkan, kalau Paulus katakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Sudah dimatikan. Itu sebabnya sekali dikatakan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 3 dikatakan, tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya Bapak Ibu dengan saya, kita dibaptis dan kita dikuburkan ataupun kita disalibkan, mematikan manusia lama kita. Kita harus mau dipimpin oleh Roh. Kita harus setelah mengalami baptisan, kita harus dipimpin oleh Roh. Yesus adalah teladan kita. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 1 dikatakan setelah Yesus melewati tahapan baptisan, ataupun dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sebelumnya dikatakan bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan pada saat Matius 4 ayat 1 atau Lukas 4 ayat 1 dikatakan sana, Yesus dipimpin oleh Roh. Yesus manusia insaninya mulai dia dipenuhi oleh Roh. Dia mematikan daripada apa yang menjadi kepentingannya pribadi. Berjalan terus, dia berjalan di dalam kehendak Bapa di sorga. Di dalam daripada kehendak Bapa di sorga, dia melakukan hal-hal yang dia lakukan Allah yang berkenan di mata Bapa di sorga. Sehingga dalam perjalanan kehidupan dia secara manusia, dia selalu dipimpin oleh Roh. Sehingga dia selalu mengatakan bahwa semua yang aku lakukan adalah bukan karena aku, tapi karena Bapa. Jadilah kehendakmu ya Bapa, artinya memang kehidupan dia patuh dalam otoritas kuasa daripada Bapa di sorga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah melewati tahapan-tahapan demikian, sampailah pada puncaknya, pada endingnya di Golgota. Dia mati tersalib, maka dihancurkanlah daripada hidupnya, pribadinya. Di dalam kehidupan pribadinya dia benar-benar dihancurkan, diremukkan di Golgota. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlunya kita memahami baptisan ini. Kalau kita sudah mengalami baptisan, hendaklah kita mematikan sifat karakter manusia lama kita. Kita harus dipimpin, dibimbing, dituntun oleh Roh dalam kehidupan kita kepada kebenaran. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sebagaimana kita yakini dalam Alkitab sebagai logos yang daripada Allah tentunya, yang dipenotoskan oleh Allah, yang diurapi oleh Allah, yang diilhamkan oleh Allah, mampu membawa kita ke dalam hal yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita memahami akan hal perkara baptisan ini supaya kita tidak salah gagal paham, supaya
kita tidak salah mengerti dalam perjalanan kita iring Kristus Yesus. Agar dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kita, kita benar-benar menikmati daripada pimpinan dan juga hadirat Allah dalam kehidupan kita. Nah, niscaya akan menghasilkan daripada berkat ataupun suasana sorga, damai sukacita oleh kuasa Roh Kudusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah salah di dalam Dia mengajarkan kebenarannya kepada kita. Tuhan tidak pernah salah dalam merancang daripada apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan setiap umat manusia. Namun yang sering terjadi adalah kita keliru memahami, gagal paham. Sehingga dalam perkara baptisan ini pun kita sering mengalami jatuh bangun. Jatuh bangun oleh karena kita kembali ke dalam dosa-dosa yang lama. Dalam kehidupan yang cemar, di dalam tindakan-tindakan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Akhirnya kita menderita oleh karena adanya kita mengalami intimidasi daripada si Satan. Oleh karena apa? Kita tidak mau hidup dipimpin oleh roh. Kita tidak mau dituntun oleh roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya firman Allah mengatakan dalam Yohanes 4 ayatnya ke-23 dan 24 dikatakan bahwa akan datang masanya dan waktunya sudah tiba bahwa orang akan menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran artinya setiap orang yang mau datang kepada Allah di sorga, di dalam Yesus Kristus adalah harus dipimpin, dituntun, dibimbing oleh roh ke dalam tahapan kebenaran firman Allah. Dituntun kepada firman Allah, maka Bapak Ibu akan menikmati daripada apa yang disebut penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita sudah mengalami kematian dalam baptisan, dikuburkan, disalibkan. Maka kita perlu hidup dituntun oleh roh. Kembali firman Allah mengatakan Yesus telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia hidup dipimpin, dituntun, dibimbing oleh roh. Terus dia berjalan di bawah pimpinan roh sampai kepada endingnya di Golgota. Dia mati tersalib dan dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus kita matikan manusia lama kita. Jangan kita menggunakan daripada pikiran insani kita dalam kita memahami firman Tuhan. Itu sebabnya tidak sedikit orang setelah melewati baptisan ini, toh kehidupannya tidak pernah berubah. Masih seperti hidup lama yang pernah dia lakukan, tercemar oleh dosa. Mereka tidak paham akan kebenaran firman Tuhan yang sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kalau kita sudah dibaptis, dalam kematiannya dikuburkan hidup lama kita. Dan kita bangkit, bangun. Dan di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita hidup dipimpin, dibimbing oleh roh. Pentingnya Bapak Ibu dengan saya mengalami perkara ini. Sebab firman Tuhan katakan setiap orang yang masih melakukan kedagingan atau sifat-sifat daging, dia tidak berkenan di mata Allah. Dia tidak berkenan di mata Allah. Artinya Allah jauh daripada kehidupan orang yang demikian. Sehingga apa yang kita harapkan mengenai janji Tuhan, mengenai daripada firman yang dia sampaikan akan kehidupan kita, akan pemeliharaannya, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Kita tidak memahami satu perkara ini sehingga kita benar-benar hidup masih tidak mendapatkan daripada belas kasih sayang Tuhan. Kenapa? Karena kita masih mengandalkan manusia insani kita. Kita masih manusia lama kita yang dihidupkan. Maka iblis akan mengintimidasi. Dia akan menghimpit kehidupan kita. Terkesan kita ini selalu susah dan menderita. Oleh karena apa? Karena kita salah memahami firman Tuhan. Tidak sedikit orang yang setelah melewati tahapan baptisan ini, mereka toh meninggalkan imannya kepada Kristus Yesus dan mencari ilah-ilah lain. Mereka anggap dengan mencari ilah-ilah lain, mereka mendapatkan bahagia yang sebagaimana di dalam Kristus Yesus. Nah, pada akhirnya toh mereka akan mengalami daripada intimidasi Satan dan kebinasaan tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Allah dikatakan di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, telah dikuburkan,
telah disalibkan manusia lamanya, dagingnya sudah disalibkan. Makanya Paulus selalu dia katakan, aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus, hidupku sekarang ini yang aku hidup di dalamnya adalah Kristus di dalamku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada firman Allah, ayat keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan, telah dimatikan, telah dikuburkan, telah disalibkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang berkenan di mata Tuhan, menjadi manusia yang memang hidupnya intim dengan Tuhan, menjadi manusia yang dipenuhi dengan roh, yang dimana Allah selalu akan menyertai dan selalu Allah akan menganugerahkan daripada apa yang ada pada Dia dalam kehidupan kita. Niscaya orang yang mengalami perkara ini, dia akan selalu menikmati damai sejahtera dalam kondisi apapun juga. Orang bilang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, orang bilang saat ini mengalami daripada kesulitan dalam perkara kehidupan, baik untuk kesehatan, baik untuk hal-hal dalam rumah tangga, termasuk dalam pelayanan. Namun saya mau katakan sebagaimana firman Tuhan katakan, janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Selalu orang yang bersama dengan Kristus, berjalan dalam firman-Nya, dalam terangnya, akan menikmati segala penyertaan Allah yang luar biasa. Allah peduli, Allah memperhatikan. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan, karena kita dengan Dia menjadi satu roh. Dia sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Dia sebagaimana adalah gereja ataupun kepala atas gerejanya, dan kita sebagai gerejanya. Dan kita akan selalu bersama dengan Dia, baik sekarang hidup dalam dunia ini maupun yang akan datang, kita akan selalu bersama dengan Dia. Berbahagialah orang yang selalu melakukan firman-Nya dan turut akan dikatakan oleh pimpinan roh dalam hidup ini. Orang demikian akan menikmati anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Tuhan Yesus, kasih sayangnya, pertolongannya, berkatnya akan melingkupi daripada kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Tetaplah setia taat kepada Tuhan. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Haleluya, haleluya, amin. Amin.